Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang materi sirkumsisi baik pada laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Sirkumsisi atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan khitan dapat dilakukan pada laki-laki dan kadang-kadang juga dilakukan pada perempuan. Mengenai sirkumsisi pada laki-laki tampaknya tidak terjadi masalah yang berarti, sedangkan sirkumsisi pada perempuan ini menimbulkan perbedaan pendapat yang bisa berdampak pada aspek kesehatan. Dari terminologi sirkumsisi atau khitan ini berasal dari kata khatan, dari kata kerja khatana yang berarti memotong. Khitan merupakan tindakan pembedahan, pembuangan sebagian atau seluruh kulup atau periputium dengan tujuan tertentu. Pada wanita, khitan ini disebut dengan khifat, yaitu pemotongan sebagian kulit labia minora atau kulit krentit atau periputium klitoridis yang terdapat di bagian atas farje atau kemaluan. Ada juga istilah yang disebut dengan mutilasi. Mutilasi ini merupakan pemotongan definitif organ yang sehat dan tidak dapat dikembalikan. Sirkumsisi dilakukan dengan berbagai indikasi, yang paling sering dilakukan atas indikasi agama, khususnya agama Islam. Indikasi yang lain adalah indikasi sosial, jadi pada kelompok masyarakat tertentu, seseorang bisa diterima di kelompok sosial tersebut kalau sudah dilakukan sirkumsisi. Kemudian indikasi berikutnya adalah indikasi medis, indikasi kedokteran. Ini dilakukan misalnya untuk menangani pasien-pasien yang menderita fimosis. Fimosis ini adalah suatu keadaan kulit kemaluan pada laki-laki tidak bisa ditarik ke belakang. Jadi bagian kepala dari penis itu tidak bisa dibuka, kulitnya tidak bisa ditarik ke belakang. Kemudian indikasi lain adalah parafimosis. Pada keadaan parafimosis ini, kulit dari kemaluan laki-laki dari penis itu bisa ditarik ke belakang. Tetapi pada saat mau dikembalikan untuk menutupi dari gland penis tidak bisa dilakukan. Bisa juga dilakukan untuk pencegahan tumor dan juga untuk pencegahan penyakit yang disebut kondiloma acuminata. Pada laki-laki, sirkumsisi ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama untuk syiar Islam, kemudian untuk kesehatan jasmani dan rohani karena melaksanakan ajaran agama, kemudian untuk kebersihan penis karena kulit yang dipotong tadi akan bisa meningkatkan kebersihan penis. Kemudian dalam dunia kedokteran tadi untuk mengobati atau menangani fimosis dan parafimosis. Dan juga sudah dibuktikan dari penelitian ternyata orang yang disirkumsisi itu bisa menurunkan risiko penyakit kelamin yaitu penyakit gonorrhea dan sifilis. Juga bisa menurunkan infeksi saluran kencing. Juga bisa menurunkan inflamasi peradangan pada gland penis yang disebut dengan balanitis dan pada periputium penis yang disebut dengan postitis. Juga sudah ada diteliti bahwa ternyata sirkumsisi pada laki-laki ini bisa menurunkan penularan HIV/AIDS pada laki-laki. Kemudian juga bisa untuk mencegah tumor ganas di penis. Jadi banyak sekali manfaat sirkumsisi laki-laki, sehingga pada masa sekarang sirkumsisi pada laki-laki ini tidak hanya dilakukan pada orang yang beragama Islam, tetapi juga pada orang-orang yang non-Muslim.
Nah, bagaimanakah pelaksanaan sirkumsisi pada masyarakat Islam? Ini kalau kita melihat sejarah, diriwayatkan bahwa khitan ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu beliau berusia 80 tahun. Kemudian pada zaman Rasulullah menghitankan anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain bin Ali bin Abi Thalib pada usia 7 hari. Bagaimanakah khitan ini menurut mazhab, berbagai mazhab? Secara umum mereka berpendapat bahwa khitan terutama diperintahkan untuk laki-laki. Pada perempuan hanya bersifat mandub atau dianjurkan. Kebanyakan ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan Abdurrahman Al-Auza'i berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib. Beberapa ulama lain seperti Imam Hanafi dan Hasan Al-Basri berpendapat hukum khitan adalah sunnah. Menurut Az-Zuhri bahwa setiap orang yang masuk Islam atau yang mu'alaf hendaknya dihitan meskipun dia berusia tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini adalah hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan memakai beliung atau kampak. Kemudian hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5, yaitu khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tergolong sebagai hadis sahih. Untuk sirkumsisi laki-laki ternyata tidak terlalu menimbulkan masalah karena tidak ada perdebatan yang berarti, tetapi yang menimbulkan perdebatan yang cukup alot adalah sirkumsisi pada wanita. Nah, dalam praktek di masyarakat, baik yang muslim maupun yang non-muslim, terutama ini pada masyarakat non-muslim, ada 3 tipe sirkumsisi wanita, yaitu klitoridektomi, eksisi, dan infibulasi. Klitoridektomi sesuai namanya, tomi artinya memotong, klitoris berarti klitoris. Jadi klitoridektomi adalah pemotongan kulit klitoris yang disebut dengan preputium klitoridis, yaitu kulit yang menutupi gland klitoris, atau juga pemotongan klitorisnya sendiri. Ini masuk dalam kriteria klitoridektomi. Yang kedua adalah eksisi. Eksisi ini di samping dilakukan klitoridektomi, yaitu pemotongan preputium klitoridis dan klitoris, juga ditambah dengan pemotongan sebagian atau seluruh labia minora. Kemudian yang ketiga, infibulasi, lebih luas lagi. Jadi di samping dilakukan klitoridektomi dan eksisi sampai ke labia minora, juga ditambah dengan pemotongan seluruh labia mayora. Bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah kedua sisi pulpa dijahit dengan hanya menyisakan lubang yang sangat kecil, yaitu lubang untuk kencing dan lubang untuk kemaluan. Ini gambar yang bisa kita lihat secara sederhana. Ini yang normal. Ini adalah preputium klitoris, ya. Ini gland klitoris. Kemudian ini labium minus. Ini labium maius. Ini muara dari saluran kencing, uretra, dan ini muara dari saluran kelamin, muara vagina. Nah, yang sirkumsisi wanita ada 3 tipe. Tipe pertama adalah klitoridektomi. Jadi
bisa dipotong yang ini, yang kulit yang menutupi gland klitoris ya, terjadi pemotongan prepotium clitoridis, atau bisa juga dengan mengangkat sebagian atau seluruh dari klitoris. Jadi klitoris yang ini diangkat. Ya, ini tipe yang 1. Kemudian yang tipe 2 lebih luas lagi, yaitu dengan memotong sebagian atau seluruh labium minus. Jadi di samping di sini klitoris ini juga ditambah dengan labium minus. Kemudian yang lebih luas lagi adalah tipe ketiga yang tadi disebut dengan infibulasi. Jadi di samping dipotong klitorisnya, labium minusnya dipotong, kemudian juga labium majusnya juga dipotong, sehingga hanya menyisakan sedikit lubang kecil untuk lubang saluran kencing dan untuk lubang saluran kelamin. Nah, bagaimanakah kemudian praktek sirkumsisi wanita yang dilakukan di masyarakat non-muslim, khususnya di benua Afrika pada zaman dahulu ya. Jadi pada masyarakat non-muslim ini di benua Afrika pada zaman dahulu ini sering dilakukan sirkumsisi wanita dengan dalih atau argumen yang mereka ajukan, yaitu katanya sirkumsisi wanita ini bisa memelihara kebersihan, kemudian bisa untuk menjaga estetika, keindahan. Kemudian juga katanya bisa untuk mencegah lahir mati pada orang yang hamil pertama, primigravida. Kemudian berguna untuk meningkatkan ikatan sosial dan politik, mencegah promiskuitas. Promiskuitas ini maksudnya adalah pelacuran. Kemudian memperbaiki prestasi seksual laki-laki, meningkatkan kesempatan perkawinan. Jadi menurut mereka, kalau orang yang dilakukan sirkumsisi wanita, maka wanita yang bersangkutan itu akan cepat kawin. Memelihara kesehatan, mempertahankan virginitas, ya, mempertahankan keperawanan, dan meningkatkan fertilitas. Nah, semua argumen ini yang diberikan ini, kalau dilihat dari aspek kedokteran, semuanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tidak ada manfaat sirkumsisi wanita bagi kesehatan, bahkan bisa menimbulkan mudarat. Nah, bagaimanakah sirkumsisi wanita dalam perspektif hukum Islam? Terkait dengan sirkumsisi wanita ini, dalil-dalil yang digunakan, baik yang diambil dari Al-Quran maupun dari hadis, yaitu dalil nakli, hampir semuanya tidak ada yang spesifik untuk menguatkan pendapat masing-masing. Sebagai contoh kita ambil di sini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib yang berbunyi, "Idza khafatti fa ismi wa la tanhiki fa innahu asra lil wajhi wa ahda lizauji." Ini Rasulullah bersabda kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah seorang perempuan yang biasa melakukan khitan pada anak perempuan. Rasulullah bersabda kepada Ummu Atiyah, "Idza khafatti," apabila engkau menghitan, kata Rasulullah, "fa ismi," maka sayatlah sedikit, "wala tanhiki," dan jangan berlebih-lebihan, "fa innahu asra lil wajhi," karena sesungguhnya yang tidak berlebihan itu adalah mencerahkan wajah perempuan yang bersangkutan, wa ahda lizauji, dan menyenangkan suami. Rawahu Abu Dawud Al-Khatib. Namun demikian, hadis ini tergolong sebagai hadis dhaif karena salah satu dari sanadnya ini tidak dikenal, sehingga hadis ini tidak masuk dalam kriteria
Jangankan hadis sahih, hadis hasan pun tidak masuk. Nah, dalam ilmu fikih, kalau hadis ini tergolong sebagai dhaif, maka hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan untuk menentukan status hukum dari khitan pada perempuan. Namun demikian, kalau kita coba menganalisis hadis yang dhaif ini, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan hukum, tapi tidak salahnya kemudian kalau kita bahas tentang hadis ini. Nah, kalau kita melihat asbabul wurud, jadi situasi dan kondisi di sekitar hadis ini, kalau misalnya memang benar hadis ini ada, tapi sekali lagi ini adalah hadis dhaif, kalau memang ini memang ada, maka asbabul wurud ini kalau kita melihat dari sisi isinya, dari sisi matannya ini, dari sisi redaksinya, sebenarnya hadis ini bukan memerintahkan untuk khitan pada perempuan, tetapi adalah teguran Nabi kepada Ummu Atiyah dalam praktik sirkumsisi wanita. Karena pada saat itu barangkali praktek yang dilakukan oleh Ummu Atiyah ini memotongnya terlalu berlebihan, sehingga kemudian ditegur oleh hadis ini, fa ishmi wala tanhiki, sayat sedikit saja dan jangan berlebihan. Bahkan ada yang menyebutkan katanya ismi ini bisa tidak hanya berarti sayat sedikit saja, tetapi bisa berarti bukan disayat, hanya disentuh. Jadi hanya dicolek, hanya disentuh. Jadi coleklah sedikit saja dan jangan berlebihan. Ismi wala tanhiki, sentuh sedikit saja dan jangan berlebihan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat asbabul wurud ini, Nabi sebenarnya menegur praktek sirkumsisi wanita yang pada saat itu keliru, yang dilakukan secara berlebihan. Bagaimanakah kemudian pandangan berbagai mazhab, ya? Nah, menurut mazhab Syafi'i, hukum sirkumsisi itu wajib, baik bagi laki-laki dan wanita. Menurut mazhab Hambali, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Menurut mazhab Hanafi, diperlukan bagi laki-laki dan tidak perlu bagi wanita. Sedangkan mazhab Maliki, mandub atau dianjurkan bagi wanita. Ini berdasarkan hadis, al-khitanu sunnatul lirrajuli mukarramatul lin-nisa'i. Khitan itu sunnah bagi laki-laki, kemuliaan bagi wanita. Karena hadisnya seperti ini, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Nah, di Indonesia, sebagian besar umat muslim bermazhab Syafi'i. Sehingga sebagian dari masyarakat kita ada yang beranggapan bahwa sirkumsisi wanita hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimanakah dari sisi pandangan ilmu kedokteran? Dalam ilmu fikih, dalil untuk menguatkan suatu hukum itu ada dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah berasal dari sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli ini berasal dari akal atau dari ilmu pengetahuan. Salah satu dalil akli ini yang berupa ayat-ayat kauniyah adalah ilmu kedokteran. Sehingga dalam hal perbedaan pendapat ini, alangkah baiknya memang dilakukan pendekatan yang sifatnya interdisipliner atau bahkan lebih baik lagi sifatnya multidisipliner. Jadi dilakukan pendekatan dari berbagai ilmu agama Islam dan berbagai ilmu kedokteran, sehingga nanti menghasilkan suatu produk hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimanakah pandangan ilmu kedokteran terhadap sirkumsisi wanita tersebut. Dari sudut pandang sirkumsisi wanita tidak bermanfaat secara medis. Karena kalau dilihat dari struktur kemaluan atau klitoris wanita, perikutium yang
menutupi klitoris wanita ini tidak menghasilkan sekret, sehingga tidak dipotong juga kebersihannya tetap akan terjamin. Ini berbeda dengan pada alat kelamin laki-laki, pada penis. Kalau kulitnya tidak dipotong, maka kebersihannya akan sulit dilakukan. Tetapi kalau pada wanita disirkumsisi atau tidak disirkumsisi, efeknya, pengaruhnya terhadap kebersihan wanita tidak ada, sehingga sirkumsisi wanita tidak bermanfaat secara medis. Bahkan sebaliknya, kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak profesional, misalnya dilakukan oleh dukun atau dilakukan oleh wanita yang tidak berlatar belakang dokter, maka bisa menimbulkan komplikasi. Misalnya kalau tadi dilakukan pemotongan pada organ-organ klitoris, labium minus, labium majus, maka ini bisa menimbulkan perdarahan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan semakin luas organ yang dipotong, maka perdarahannya akan semakin banyak. Kemudian kalau tidak dilakukan dengan alat yang steril, maka bisa menimbulkan infeksi. Juga hasil dari perdarahan tadi, perlukaan tadi bisa menimbulkan jaringan parut, menimbulkan cicatrix. Dan tentu juga tindakannya karena dilakukan tanpa anestesi bisa menimbulkan rasa nyeri. Jadi keempat-empat ini merupakan suatu mudarat yang bisa ditimbulkan pada pelaksanaan sirkumsisi pada wanita. Lalu bagaimanakah menjembatani masalah yang terjadi di negara, terutama di Indonesia, yang sebagian tadi adalah bermazhab Syafi'i, bahwa di sini disebutkan hukum sirkumsisi baik bagi laki-laki dan wanita adalah wajib, sedangkan dari ilmu kedokteran, sirkumsisi wanita tidak bermanfaat secara medis, bahkan dapat menimbulkan komplikasi jika menimbulkan pemotongan. Jika dilakukan dengan menimbulkan pemotongan organ, bisa menimbulkan mudarat di sini. Nah, bagi kita pribadi ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk menjembatani masalah tersebut. Yang pertama, sirkumsisi wanita boleh dilakukan. Boleh dilakukan, mubah dilakukan, tetapi dengan syarat tanpa perlukaan dan atau tanpa mutilasi. Jadi kalau kita kembali ke sini, jadi boleh dilakukan tapi bukan dengan 3 cara seperti ini. Jadi tidak boleh dilakukan pemotongan klitoris atau periputiumnya, tidak boleh dilakukan pemotongan labium minus, tidak boleh dilakukan pemotongan labium majus. Jadi boleh dilakukan dengan syarat tidak ada pemotongan. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi Asyimni yang diterjemahkan sebagai sentuh sedikit saja, boleh dilakukan dengan hanya mencolek dengan benda tumpul. Jadi tidak dilukai dan tidak dipotong. Jadi hanya dicolek sedikit. Maka menurut kita pribadi, cara yang seperti itu masih bisa dibolehkan karena tidak menimbulkan suatu kemudaratan. Alternatif kedua, sirkumsisi wanita boleh tidak dilakukan. Boleh tidak dilakukan karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Sirkumsisi pada wanita tidak ada dalil yang mewajibkan. Kalau tidak ada dalil, berarti hukumnya tidak wajib. Sehingga silakan bagi masyarakat yang mau memilih alternatif mana, kalau mau dilakukan sirkumsisi harus tanpa perlukaan dan tanpa mutilasi atau pemotongan alat kelamin. Atau boleh juga tidak dilakukan. Nah, ini didasarkan pada kaidah fikih, ya. Kaidah fikih kita ketahui ada 5, yaitu kaidah fikih yang pertama berbunyi
Al-umuru bimaqasidiha, hukum semua perkara sesuai dengan tujuan atau niatnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan-raguan. Al-masyaqqatu tajribut taisir, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal, kemudaratan harus atau wajib dihilangkan. Al-adatu muhakkamah, kebiasaan atau tradisi dapat menjadi hukum. Kita ulas satu persatu tentang kaidah ini. Kaidah fikih yang pertama, bahwa hukum semua perkara itu sesuai dengan tujuan atau niatnya. Jika diniatkan karena lillah, karena Allah, maka semua perbuatan dapat menjadi ibadah. Jika bertujuan untuk kebersihan, maka hukumnya menjadi boleh. Namun demikian, untuk yang pernyataan yang ketiga ini, karena tindakan sirkumsisi wanita itu tidak ada efeknya terhadap kebersihan dari seorang wanita, maka mungkin ini bisa diabaikan. Jadi bergantung nanti pada niat saja. Kemudian kaidah fikih yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Cabang dari kaidah ini adalah pada pokoknya hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, baik dalil nakli maupun dalil akli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis dan dalil ilmu kedokteran, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya boleh. Namun demikian, untuk sirkumsisi wanita yang dilakukan dengan tipe klitoridektomi, yang ini tadi memotong klitoris dan perikutium klitoris, atau dengan teknik eksisi dengan lebih luas lagi sampai memotong labium minus, dan lebih luas lagi adalah infibulasi yang sampai memotong labium maius. Ini jelas dalam ilmu kedokteran berdasarkan ayat-ayat kauniyah, berdasarkan akal, ini menimbulkan suatu kemudaratan. Tadi bisa menimbulkan perdarahan, bisa menimbulkan infeksi, bisa menimbulkan jaringan parut, bisa menimbulkan nyeri. Semua itu merupakan suatu dalil yang mengharamkan untuk dilakukan sirkumsisi jika sirkumsisinya dilakukan dalam bentuk klitoridektomi, eksisi, dan infibulasi. Dengan demikian, berdasarkan kaidah fikih yang kedua ini, hukum sirkumsisi dengan cara klitoridektomi, eksisi, dan infibulasi adalah haram. Tetapi, kalau sirkumsisinya dilakukan hanya dengan mencolek, tanpa menimbulkan perdarahan, tanpa menimbulkan nyeri, maka berdasarkan kaidah ini, hukumnya menjadi boleh. Kemudian kaidah fikih yang ketiga, kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Cabang dari kaidah ini adalah hajat berkedudukan sama dengan darurat, keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Pertanyaannya sekarang, apakah sirkumsisi wanita ini tergolong sebagai hajat dalam dunia kedokteran? Ternyata sirkumsisi wanita tidak tergolong hajat dalam dunia kedokteran. Bahkan di dalam dunia kesehatan, sirkumsisi wanita tidak dianjurkan. Sehingga tidak ada dasar untuk membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang. Kemudian kaidah fikih yang keempat, ad-dararu yuzal, ini merupakan kaidah yang saya kira paling relevan untuk menerapkan pada kasus sirkumsisi wanita. Ad-dararu yuzal, kemudaratan wajib dihilangkan. Nah, pada praktek sirkumsisi wanita yang menimbulkan perlukaan, perdarahan, infeksi, sikatriks, dan nyeri, jelas merupakan suatu kemudaratan. Yang menimbulkan seperti ini yang tipe bagaimana? Yang tiga tadi, yaitu yang tipe klitoridektomi, eksisi, dan infibulasi. Sehingga karena ini menimbulkan kemudaratan harus atau wajib dihilangkan. Dengan kata lain, sirkumsisi wanita tipe klitoridektomi, eksisi, dan infibulasi hukumnya adalah
haram. Kemudian kaidah fikih yang kelima, al-adatu muhakkamah. Adat atau tradisi dapat menjadi hukum. Nah, kalau kita melihat sejarahnya bahwa khitan perempuan ini sudah dilakukan masyarakat Arab jauh sebelum kerasulan Nabi Muhammad dan masih berlanjut sampai pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang melarang praktik sirkumsisi. Artinya tidak ada larangan untuk melakukan praktek sirkumsisi pada wanita. Kalaupun ada, tadi ada dalil yang sifatnya dhaif. Dan dalil yang dhaif tadi pun isinya, matannya adalah mengoreksi atau menegur praktek sirkumsisi yang salah dari praktek-praktek terdahulu, sehingga disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, berdasarkan kaidah fikih yang kelima ini, karena tidak ada larangan yang tegas di dalam Al-Quran dan hadis, berarti khitan perempuan itu hukumnya tidak haram. Dengan catatan tidak menimbulkan mudarat seperti klitoridektomi, eksisi, dan infibulasi. Jadi di luar itu, kalau hanya sekedar mencolek dengan benda tumpul tanpa menimbulkan perdarahan dan tanpa menimbulkan nyeri, saya rasa ini hukumnya adalah tidak haram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adik-adik bisa membaca lebih lanjut tentang sirkumsisi wanita ini dari kepustakaan yang kita cantumkan di sini. Ini ada yang terbaru, buku yang saya karang ini ada isinya tentang sirkumsisi wanita, boleh dibaca sebagai bahan pengayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi adik-adik yang nanti bekerja sebagai seorang dokter atau medis dan paramedis. Ya, seorang paramedis, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk profesi yang nanti akan Anda geluti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.